Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berperenungan firman Allah yang memandu, yang menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Ardianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026, ditulis oleh rekan saya Pendeta Nathanael Setiadi, Sekretaris Umum dari BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, dengan judul Percaya Bukan Sekadar Tahu. Didasarkan pada Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai ayat 36. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah ayat 36 dari Yohanes pasal 3. Mari kita berdoa sebelum baca Alkitab dan merenungkan sabdanya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu karena terus-menerus Engkau berikan kepada kami untuk boleh bergaul denganmu melalui firman-Mu. Biarlah perjumpaan dengan Tuhan pada saat ini melalui firman yang kami dengarkan darimu dan doa-doa yang kami naikkan kepadamu sungguh-sungguh semakin mematangkan iman kami dan menguatkan kami dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat, saya akan membacakan untuk kita Yohanes pasal 3 ayat 36. Dengarkanlah firman Tuhan. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Sahabat, seorang anak kecil dapat mengenali gambar singa dari buku, mengetahui suaranya dari video, bahkan menghafal berbagai fakta tentangnya. Namun semua pengetahuan itu sangat berbeda dengan pengalaman nyata ketika ia bertemu seekor singa secara langsung. Dalam kehidupan rohani pun banyak orang yang mengetahui tentang Yesus dan mampu mengutip ayat-ayat Alkitab. Namun apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam relasi dengan Dia? Bacaan kita pada hari ini berbicara tentang Yesus yang datang dari atas, berbeda dengan siapapun yang berasal dari bumi. Yesus menyampaikan hal-hal surgawi karena ia berasal dari surga dan memiliki otoritas penuh dari Allah. Allah mengaruniakan roh kepada Yesus tanpa batas, menunjukkan kasih Bapa kepada anak yang kepadanya telah diberikan segala sesuatu. Siapa yang percaya kepada anak akan beroleh hidup kekal. Percaya kepada Yesus bukan sekadar pengakuan lisan, melainkan ketaatan penuh kepada Dia sebagai satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal. Sahabat, percaya kepada Kristus berarti menyerahkan seluruh hidup kepadanya, baik pikiran, keputusan-keputusan, relasi, serta arah hidup kita. Dunia menawarkan banyak hal yang tampak meyakinkan, tetapi hanya Yesus yang berasal dari atas dan memberikan hidup yang sejati. Marilah kita hidup dengan iman yang aktif, mendengarkan suara Tuhan, taat kepada firman Tuhan, serta bersaksi melalui hidup yang mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan. Bila ada saudara-saudara yang punya pengalaman atau kesaksian-kesaksian bagaimana Kristus diwartakan kepada sesama, silakan tulis di kolom komentar supaya para sahabat yang lain juga dapat menikmati berkat-Nya. Dan jika ada di antara para sahabat yang ingin didoakan, silakan menyampaikan pokok doa kepada kami melalui nomor 0812-8188-9191 atau kunjungi website terbaru YKB di www.ykb-media.org.
tim doa kami dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada hari ini untuk boleh mendengarkan kembali firman Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Allah yang telah mengirim Kristus dari sorga. Hanya Dia yang datang dari sorga dan yang akan kembali ke sorga. Biarlah oleh itu Tuhan, kami sungguh-sungguh dapat mempercayakan hidup, karena hanya Dialah yang dapat menunjukkan jalan menuju kepada Bapa. Biarlah iman kami boleh semakin teguh, dan jangan biarkan kami diam. Biarlah kami boleh terus mewartakan ini kepada setiap orang yang berjumpa dengan kami. Berkati seluruh karya-karya misional atau para pekabar-pekabar Injil yang bekerja untuk mewartakan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Berkati juga YKB yang mewartakan itu lewat media dan melalui pembangunan komunitas di berbagai tempat di Indonesia. Biar melalui karya-karya pekabaran Injil, pewartaan Injil ini, banyak orang yang boleh semakin merasakan damai dari Allah, sukacita dari Allah, dan beroleh keselamatan yang Engkau anugerahkan itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.